Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Yang terhormat Ibu Putu Novi Anisya Dewi, ASEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi Serta Publik. Perkenankan, saya Putu Nitania Kusuma Cina Dewi dengan NIM 231705109. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mind mapping mengenai siklus manajemen strategi kesehatan publik yang memetakan 5 pokok bahasan utama beserta contoh studi kasus nyata dari pemerintah daerah di Indonesia. Kelima pokok bahasan ini bukanlah materi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan satu siklus yang saling berkaitan mulai dari analisis SWOT dan matriks 4 kuadran, penyusunan visi, misi, dan tujuan strategis, pengukuran keberhasilan kinerja, penyusunan kebijakan berbasis riset, atau EPPM, hingga evaluasi implementasi perencanaan strategis. Jika satu tahapan tidak berjalan dengan baik, maka tahapan berikutnya juga akan terpengaruh. Oleh karena itu, seluruh proses harus dipahami sebagai satu kesatuan. SWOT digunakan untuk mengetahui kondisi internal dan eksternal organisasi. Dengan demikian, hasil SWOT menjadi dasar penyusunan strategi. SWOT bukan sekedar daftar kelebihan dan kekurangan, tetapi menjadi dasar dalam menentukan strategi yang paling tepat. Artinya, strategi pemerintah harus disesuaikan dengan kondisi daerah. Contohnya, Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi wisata yang sangat besar sebagai kekuatan. Namun masih terdapat kelemahan berupa belum meratanya infrastruktur di beberapa destinasi. Di sisi lain, terdapat peluang berupa peningkatnya tren wisata alam dan promosi digital. Tetapi Banyuwangi juga menghadapi ancaman berupa persaingan destinasi wisata lain. Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan potensi wisata, pemerintah harus memanfaatkan kekuatan tersebut untuk menangkap peluang melalui promosi digital dan peningkatan kualitas destinasi sehingga dapat mampu menghadapi persaingan. Setelah mengetahui kondisi daerah melalui SWOT, pemerintah dapat menentukan arah pembangunan melalui visi dan misi dan tujuan strategis. Hasil analisis SWOT menjadi dasar penyusunan visi dan misi. Visi menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai pemerintah di masa depan. Agar visi tidak hanya menjadi slogan saja, maka visi dijabarkan menjadi misi, kemudian menjadi tujuan strategis, sasaran, hingga program kerja. Misalnya, Kota Surabaya memiliki visi menjadi kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan. Visi tersebut tidak hanya tercapai apabila pemerintah hanya menuliskannya dalam dokumen. Oleh karena itu, pemerintah menyusun berbagai program seperti digitalisasi pelayanan publik, pengembangan UMKM, hingga penguatan transportasi. Setelah program dijalankan, pemerintah terus harus mengetahui apakah program tersebut berhasil atau tidak. Disinilah pengukuran kinerja memiliki peran penting. Tanpa adanya indikator, pemerintah tidak dapat mengetahui apakah tujuan yang direncanakan benar-benar sudah tercapai atau belum. Pada Provinsi Jawa Barat, digunakan berbagai indikator seperti Indeks Kepuasan Masyarakat dan SIBE. Jika nilai indikator meningkat, berarti pelayanan pemerintah juga semakin baik. Sebaliknya, apabila indikator menurun, pemerintah perlu mengetahui penyebabnya. Artinya, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari banyaknya program yang dibuat, tetapi dari manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Hasil pengukuran inilah yang kemudian menjadi dasar penyusunan kebijakan. Setelah pemerintah mengetahui hasil kinerja, langkah berikutnya adalah menentukan kebijakan. Namun kebijakan yang baik tidak boleh dibuat berdasarkan asumsi. Melalui evidence-based policy making, pemerintah menggunakan data, penelitian, dan bukti ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan. Misalnya pada penanganan stunting di Kabupaten Sumedang. Pemerintah tidak langsung memberikan program secara umum, tetapi terlebih dahulu mengidentifikasi keluarga berisiko, menganalisis penyebab stunting, kemudian menentukan intervensi yang sesuai. Walaupun demikian, setiap kebijakan tetap perlu dievaluasi. Tahap terakhir dalam siklus ini adalah evaluasi implementasi.
Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh strategi yang telah disusun benar-benar sudah berjalan sesuai rencana atau belum. Pada Kabupaten Sleman, evaluasi RPJMD dilakukan untuk melihat pencapaian program sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan. Jika ditemukan kendala seperti keterbatasan anggaran atau koordinasi antar perangkat daerah yang belum optimal, maka pemerintah melakukan penyesuaian terhadap penyusunan strateginya. Hasil evaluasi kemudian menjadi masukan untuk perbaikan strategi pada periode berikutnya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kelima pokok bahasan dalam patang konsep ini saling berkaitan membentuk satu siklus yang utuh. Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam mengevaluasi dan menyempurnakan strategi secara berkelanjutan. Dengan demikian, siklus ini harus berulang hingga pemerintah dapat melakukan perbaikan secara berkala. Sekian presentasi dari saya mengenai mind mapping siklus manajemen strategi sektor publik. Jika terdapat kesalahan kata-kata pada saat memaparkan materi, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Santi Santi Santi